Saudara-saudari terkasih, sebentar lagi kita akan memulai penerimaan komuni Sakramen Maha Kudus kepada umat yang akan dilaksanakan oleh petugas pembawa komuni. Dan petugas pembawa komuni itu bisa kepala rumah tangga, bisa kepala keluarga, atau siapa saja yang memenuhi syarat untuk mengikuti misa. Maka Anda yang memang memenuhi syarat untuk mengikuti misa, silakan datang sambil menghitung keluarga yang tidak bisa ikut misa di rumah. Karena memang masalah umur yang sudah lebih dari 60 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Supaya ketika ikut misa kemudian sambil membawa piksis, kemudian mencatat dalam daftar di Bela Rasa untuk membawa pulang sejumlah Sakramen Maha Kudus untuk bisa dibagikan kepada anggota keluarga di rumah. Namun, hal ini adalah hal baru, maka perlu persiapan. Terutama kita harus mengerti bahwa Sakramen Maha Kudus adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi bukan hanya simbol, bukan hanya lambang. Maka kita menghormatinya seperti kita menghormati Tuhan sendiri. Kita seringkali di dalam gereja, di depan Sakramen Maha Kudus kita berlutut. Karena itu memang Tuhan yang hadir dalam sakramen. Karena itu kita harus menghargai dan menghormatinya semestinya. Jangan sampai kita justru kurang hormat, malah menimbulkan dosa yang disebut dosa sakrilegi. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan kalau kita menjadi petugas pembawa komuni. Kita membawa Sakramen Maha Kudus ke rumah. Yang pertama, Sakramen Maha Kudus itu harus kita bawa dengan hati-hati dan penuh hormat. Kalau bisa, diletakkan di dekat hati kita. Ada tempatnya digantung, kemudian dimasukkan, supaya itu seperti harta yang berharga, yang dekat di hati. Jangan membawa Sakramen Maha Kudus, masukkan lalu di saku seperti memasukkan rokok di saku kita. Tentu tidak hormat. Juga jangan sesudah menerima Sakramen Maha Kudus kita pergi dulu main ke tempat teman, ditaruh dulu, atau kita ngopi, makan dulu, jangan. Kalau bisa langsung pulang, kemudian doa singkat. Doa yang intinya adalah menyadari bahwa sebetulnya kita tidak pantas Tuhan datang ke rumah kita, Tuhan datang ke dalam diri kita. Sehingga kita perlu mengadakan liturgi singkat yang intinya adalah menyadari kelemahan dan kekurangan dan ketidakpantasan kita. Baru kemudian kita menyambutnya dengan penuh syukur bahwa Tuhan berkenan hadir di dalam hidup kita. Tetapi di luar itu, kita juga perlu membangun kerinduan di dalam diri kita. Maka yang menerima Sakramen Maha Kudus, anggota keluarga kita, adalah mereka yang sungguh-sungguh rindu. Jangan karena, ya udahlah karena Bapak sudah ke gereja sekalianlah ambilkan untuk saya. Oh, jangan begitu. Sungguh-sungguh karena rindu. Rindu ingin mendapatkan Tuhan, supaya Tuhan hadir dalam hidup kita. Karena Sakramen Maha Kudus itu adalah sungguh-sungguh Tuhan Yesus sendiri yang luar biasa kuasanya. Kalau dulu wanita yang sakit pendarahan 18 tahun saja menyentuh jubah Yesus bisa sembuh. Apalagi kita menyantapnya, dan bukan hanya jubahnya, tetapi tubuh dan darahnya, dan kita bersatu menyantapnya. Pasti kuasanya luar biasa. Namun juga perlu diingat, Sakramen Maha Kudus bukan jimat, tetapi adalah Tuhan yang hadir di dalam diri kita. Dan harus dikaitkan selalu dalam Ekaristi. Tidak boleh terpisah. Karena itu tidak boleh bawa banyak-banyak disimpan di rumah, supaya seperti jimat, tidak bisa. Bawa satu, langsung dihabiskan, dimakan dengan penuh hormat. Jangan dipecah-pecah juga. Karena yang diberi kewenangan untuk memecah-mecah roti adalah imam pada waktu merayakan Sakramen Ekaristi. Maka kita hanya menerimanya dan menerima kekuatan. Sakramen Maha Kudus juga disebut komunio, yaitu kesatuan kita dengan Tuhan dan kesatuan kita dengan sesama anggota gereja. Maka penting sekali menjaga komunio itu. Bagi kita yang percaya kepada Kristus, bersatu kepada Kristus adalah segala-galanya. Karena itulah keselamatan.
Kalau kita bisa bersatu dengan Kristus, kita selamat. Shalom. Allah dan manusia jadi satu di dalam diri Yesus dan di dalam diri kita. Maka kalau kita bisa bersatu selama hidup, dan kemudian kita bersatu juga pada waktu kita mati, maka kita akan bersatu juga dalam kebangkitan Kristus. Maka kesatuan dengan Kristus itu penting sekali. Karena itu keuskupan memperjuangkan kesatuan itu. Meskipun ada bahaya, mungkin kurang dihormati, keuskupan tetap berani mengambil resiko itu. Karena memang kesatuan dengan Kristus perlu dijaga secara sakramental. Karena itu bagi yang memang rindu, silahkan mengatakan kepada kepala keluarga di rumah yang memang punya kewenangan dan berhak untuk mengikuti Ekaristi untuk menyambutnya di rumah. Supaya memang ada petugas pembawa komuni dari anggota keluarga yang memang berhak untuk merayakan Ekaristi, mengambilnya di gereja, membawanya pulang dan menyambutnya dengan pantas. Mudah-mudahan penghormatan dan cinta kita, kerinduan kita kepada Sakramen Maha Kudus membawa keselamatan kepada kita semua. Tuhan memberkati.